Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Petugas Kesehatan Hewan Kota Padang temukan hewan kurban terindikasi penyakit kulit berbenjol. Kebakaran hebat di Kota Padang, hingga truk terbalik, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Sudah pernah coba ayam bakar madu? Ya, ayam bakar dilumuri bumbu dicampur madu lebah. Kuliner unik ini bisa ditemukan di Simpang 4 Pasaman Barat. Ada 2 varian ayam madu yang bisa dinikmati di sini. Ayam bakar madu dan chicken stick madu. Dua-duanya memiliki keunikan rasa tersendiri. Untuk membuatnya, ayam dipanggang dan dilumuri bumbu yang sudah dicampur madu, dibolak-balik hingga matang sempurna. Sedangkan untuk membuat chicken stick madu, ayam yang telah dipotong lalu dicampur tepung, digoreng dengan minyak panas. Setelah itu, chicken steak pun disajikan dengan saus rahasia yang dicampur dengan madu. Kayak ada madunya gitu di setiap dagingnya, lembut juga. Jadi rekomendasi sih, enak banget. Ini pertama kali sih karena udah banyak dengar dari banyak orang dibilang itu ayam bakar madu enak, disuruh kesini. Sampai coba ternyata enak. Ide membuat ayam madu awalnya dari membuka usaha kuliner yang dijual secara daring. Karena banyak disuka, usaha ini berkembang menjadi warung yang banyak diburu pembeli. Kan menu baru yaitu ayam bakar madu. Karena kita spesifik ayam madu, jadi kami cari menu yang masih berbahan madu. Soal harga, jangan khawatir. Dipastikan tak menguras kantong Anda. Untuk satu porsi ayam madu, mulai dari Rp15.000 hingga Rp23.000. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Lebih kurang 150 hektar sawah di Indrapura Tengah, Kecamatan Airpura, Pesisir Selatan, kini sudah bisa teraliri air dengan baik. Selama 2 tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah memperbaiki aliran irigasi tersier di daerah tersebut. Dampaknya, petani kini bisa bercocok tanam sesuai jadwal tanpa kesulitan mendapatkan air. Sebelumnya, para petani kesulitan mengairi sawah, sehingga untuk mendapatkan air, petani sering berebut dengan petani lain, bahkan sampai menimbulkan keributan. Tak hanya itu, banyak juga petani yang mengalihfungsikan sawah mereka menjadi ladang jagung atau cabai. Bahkan, tak sedikit petani yang menelantarkan sawah mereka karena tak bisa diolah. Tahun 2022 dan 2023, pemerintah pusat menyalurkan bantuan perbaikan irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A di pesisir selatan sepanjang 6.000 meter.
Namun jumlah tersebut masih sangat minim dibanding kebutuhan sawah yang luasnya mencapai 74.000 hektar. Kebakaran hebat kembali terjadi di Padang. 6 rumah dan 1 petak gudang sembako di daerah Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, ludes dilalap si jago merah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam rumah dan gudang, membuat api cepat membesar dan menjalar. 80 petugas pemadam kebakaran datang dengan 10 mobil untuk memadamkan api. Namun petugas tak leluasa karena akses ke lokasi terhambat warga yang menyaksikan kejadian ini. Hampir 2 jam kemudian, kobaran api berhasil diatasi. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. Untuk sementara, pemilik rumah harus mengungsi ke kediaman tetangga ataupun kerabat, karena rumah dan barang-barang berharga mereka habis dilalap api. Tim Opsnal Satuan Reskrim Polresta Bukit Tinggi menangkap seorang anak yang diduga menjadi muncikari LGBT. Ia ditangkap usai bertransaksi di salah satu hotel di kawasan Tarok Dipo Bukit Tinggi. Pelaku berinisial DNF yang masih berusia 17 tahun kini tengah diperiksa polisi di Mapolresta Bukit Tinggi. Polisi menyita uang tunai 1 juta rupiah dari tangan pelaku serta 2 buah telepon genggam. Tersangka mengaku telah 2 tahun menyukai sesama jenis dan sering berhubungan dengan pria dewasa yang berbeda-beda. Dirinya mengaku menjual pria dewasa melalui aplikasi khusus dengan tarif 1 juta rupiah. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Idul Adha tahun ini, Presiden Jokowi juga menyumbangkan seekor sapi untuk Hari Raya Kurban yang akan disembelih di Masjid Raya Sumatera Barat. Sapi yang terpilih berasal dari Padang Panjang milik peternak Eko Setiawan, seorang bintara tinggi polisi yang berpangkat Aibda. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Padang Panjang, Ade Nafrita Anas, saat meninjau peternakan sapi tersebut di Kelurahan Kotokati. Sapi jantan jenis Limousin Cross dengan ciri warna coklat dengan corak hitam ini mempunyai bobot lebih dari 1 ton dan diperkirakan berharga 100 juta rupiah. Sapi ini telah diseleksi beberapa kali sejak sebulan lalu. Sejak dinyatakan terpilih, hingga saat ini, perawatan dan pengawasan yang intens terus dilakukan di Spangtan serta instansi terkait. Menurut pemiliknya, sapi tersebut telah dipeliharanya selama 2 tahun. Personel Polsek Padang Panjang ini mengaku tidak ada rahasia khusus untuk merawatnya. Yang penting harus disiplin soal waktu pemberian pakan. Sapi milik peternak Padang Panjang merupakan yang pertama kali dalam 5 tahun terakhir yang terpilih menjadi sapi kurban Jokowi. Sebelumnya, sapi dari daerah Agam, Solo, dan Pasaman. Sebuah truk bermuatan minyak sawit olahan terbalik di pendakian Bukit Pulai, Kecamatan Batang Kapas, pesisir selatan. Truk tersebut tidak kuat menanjak di bukit yang cukup tinggi dan berkelok. Akibatnya, truk mundur dan menghantam tebing.
Setelah 2 kali terguling, truk akhirnya melintang di jalan dengan posisi terbalik. Tidak ada korban jiwa, namun sopirnya mengalami luka ringan robek di kepala dan dibawa ke puskesmas terdekat. Truk bermuatan minyak sawit olahan yang akan menuju kota Padang ini tidak kuat menanjak karena kondisinya sudah tua. Akibat kejadian ini, jalan lintas Padang Bengkulu macet sepanjang 3 km. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.